بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكشف ربنا يوم القيامة عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا سمعة ورياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. Membebaskan budak sebagai kafarah. Maka untuk kafaratul yamin disebutkan au tahriru raqabatin, atau kalian untuk membebaskan budak jika kalian telah melaksanakan sumpah yamin dan merasa bersalah menyelisihi dari sumpahnya untuk membayar pembebasan budak. Kalau tidak, puasa 10 hari di Al-Quran. Dan juga dari hukmu zihar. Disebutkan orang yang mendihar. Apa itu az-zihar? Zihar adalah asalnya dari punggung. Hukmu zihar, rajulun yaghdab li zaujatihi li'anna zaujataha kilil adab. Fa'idan huwa ya'ti ila firas, dia datang kepada perempuan istrinya, aku nggak mau berhubungan dengan kamu. Anti kadzohri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Fahadha rajul yaghdab bisabab ma fa'alat min zaujatih. Idan ana ma urid ujami'ak anta kadzohri ummi, haram alayya, kamu haram seperti punggung ibuku. Maka ini ucapan yang terlalu berlebihan. Jika tidak ingin dengan dia, ya jangan sebutkan seperti itu, bagaikan punggung ibumu. Maka di Al-Quran mempunyai hukum tersendiri. Di mana Allah berfirman, waladina yudhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah. Orang yang mengatakan kepada istrinya, kamu seperti punggung ibuku, haram. Kemudian dia rindu setelah itu. Sekarang dia bilang setelah 2 pekan, 3 pekan, sebulan dia rindu kepada istrinya, maka dia ingin mendatangi istrinya kembali, maka tidak boleh. Kecuali harus membayar pelepasan budak. Fatahriru raqabah, sama. Jadi 2 ayat di dalam Al-Quran tentang az-zihar, fatahriru raqabah, bebaskan budak. Dan juga dalam permasalahan yamin, bersumpah kemudian menyelisihi sumpahnya, fatahriru raqabah. Maka tahriru raqabah di sini yang bagaimana? Karena pada zaman itu raqabah, budak itu sudah terbagi menjadi 2. Di saat setelah datangnya Islam, ada budak-budak belian kita yang masuk kepada Islam, diberikan hidayah oleh Allah. Dan ada budak-budak kita yang masih ateis, mungkin tidak punya agama, dijual di pasar dulu, tidak punya agama. Kemudian yang sudah masuk Islam dinamakan budak yang Muslim. Nah, yang dibebaskan adalah budak yang Muslim. Dari mana? Dari ayat yang lain. Maka ada ayat yang ketiga, bagi mereka orang-orang yang salah dalam membunuh. Kok ada ya salah membunuh? Iya ada. Seperti orang yang kecelakaan. Orang yang menabrak anak kecil atau orang yang menabrak tabrakan dari motor. Misalnya mobil lewat dan ada motor menyerempetnya dan masuk ke bannya dan meninggal. Maka di sini membunuh tanpa sengaja. Maka dari kafarahnya membayar budak juga. Maka di dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa makana li mu'minin an yaqtula mu'minan, bahwa tidak boleh seorang mukmin membunuh mukmin yang lain illa khoto'a, kecuali jika dia salah. Maka berapa dari para sopir yang kemudian setelah itu dia harus membayar diat dikarenakan salah menabrak dari anak sekolah yang pakai motor masuk ke bannya karena terserempet kemudian masuk dan mati. Wa man qatala mu'minan khoto'a fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka di dalam ayat ini ada takkid. Barang siapa yang membunuh seorang muslim tanpa sengaja, tertabrak dan sebagainya, maka dia harus membayar
budak belian dengan dibebaskan. Namun apa di sini lafadznya? Fatahriru raqabatin mu'minatin. Maka lafadz mu'minatin i'rabnya adalah sifah dari raqabah, maka bebaskan budak yang sudah beriman. Maka di sini maknanya dari contoh 3 ayat tadi, mana yang diamalkan oleh para sahabat pada saat ayat ini turun dengan 3 lafadz tadi? Mereka membebaskan budak-budak yang muslim. Meskipun untuk permasalahan dihar iya. Meskipun untuk permasalahan tadi bersumpah dan diselisihi iya. Dan begitu pun dalam permasalahan membunuh tidak sengaja dari kaum muslimin, yang dibebaskan budak yang beriman. Mana dalilnya? Dalilnya takkid dari ayat fatahriru raqabatin mu'minatin, maka takkid ini menjadikan pentakidan kepada lafaz-lafaz mutlak dari 2 ayat yang sebelumnya. Faham tum? Dan begitu pun kembali kepada masalah kita. Di mana sak di dalam hadis ini di riwayat Hakim disebutkan qalu as-sak fayukshafu an saqin. Maka ditampakkan betis. Betisnya siapa? Di hadis Abi Hurairah yang kita lewati di pelajaran yang lalu bahwa betis itu betis Allah. Maka lafaz sak atau betis adalah betisnya Allah Jalla wa'ala. Sehingga hadis ini mutlak, muqayyad dengan hadis yang lalu. Maka faidah kita tutup pelajaran kita dari permasalahan betis ini. Maka kita menetapkan sifat untuk Allah mempunyai betis. Awas, permasalahan menyifatkan Allah dan tidak menyifatkan Allah itu harus dengan dalil. Tidak pantas Allah jika menyifatkan kemudian kita menafikan. Dan tidak pantas Allah tidak menyifatkan kemudian kita menyifatkan. Maka manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menyifatkan dari apa-apa yang Allah sifatkan di Al-Quran atas dirinya. Karena Allah yang menciptakan kita, kita tidak mengetahui siapa Allah secara melihat, tidak bisa melihat. Seperti di Al-Quran, lantaroni, tidak ada mampu manusia melihat aku kepada Musa. Dan di hadis Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mu'allaqan dan sahih, innakum lantarau rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan mampu melihat Allah sampai kalian meninggal kelak. Maka Allah mensifatkan atas dirinya, kita tetapkan. Dan Allah tidak mensifatkan atas dirinya, jangan kita tetapkan. Maka di sini di dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, yauma yukshafu an sakin. Allah akan menampakkan betisnya. Dan di hadis kita yang kita pelajari di sini, bahwa kaum muslimin akan didatangi oleh Allah, di mana semua orang-orang Yahud, Nasara dan musyrik mengikuti sesembahan kepada neraka, maka di mahsyar hanya muslim. Allah mengatakan kepada kaum muslimin, kenapa kalian masih duduk di mahsyar, tidak seperti orang-orang yang lain yang menyembah berhala? Kata mereka, kami muslimun, kami menyembah Allah, kami menunggu Allah. Allah jika datang akan menunjukkan apa sehingga kalian mengetahui. Ansakin. Allah akan menampakkan betisnya dan kami akan beriman kepadanya. Maka ini poin pendalilan kita sehingga Allah menampakkan betis. Dan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah berarti dengan ayat ini dan hadis yang kita baca tadi, kita menetapkan sifat betis untuk Allah. Oh, menetapkan sifat betis iya. Karena di Al-Quran Allah berbicara seperti itu. Di hadis Allah berbicara seperti kita menetapkan sifat wajah. Allah punya wajah, iya. Mana dalilnya di Al-Quran? Wa yabqa wajhu rabbika. Dan di hari kiamat semuanya hancur dan hanya tersisa wajah Allah. Maka di Al-Quran disebutkan Allah mempunyai wajah, kita tetapkan. Dan Allah mempunyai tangan, kita tetapkan. Yadullah mabsutatan yunfiku kaifa yasha. Bahwa Allah itu mempunyai tangan, yang tangan Allah terbuka dan Allah menginfakkan dengan tangannya dengan penuh kerahmatan kepada kaum muslimin. Maka ini semuanya menjadi pendalilan kita menetapkan sifat-sifat Allah atas Allah yang sifatkan untuk dirinya. Justru kita menetapkan sifat Allah ini bukan lancung. Justru lancung bagi mereka yang menafikan semua sifat Allah, padahal Allah menetapkan di Al-Quran. Seperti sekarang. Allah mengatakan, yauma yukshafu an saqin. Allah akan menampakkan betisnya, dikatakan, wah tidak pantas betis itu sifat untuk Allah.
Justru ini yang lancung. Atau seperti kita menetapkan di saat ditanya, di mana Allah? Allah di atas langit. Seperti firman-Nya Ar-Rahman 'alal ars istawa. Allah bersemayam di atas langit. Mereka mengatakan, nggak boleh menetapkan Allah di atas langit. Justru siapa yang lancung? Kita mempunyai dalil Al-Quran. Kata Allah dari ucapannya, Allah bersemayam di atas ars. Maka di saat ditanya di mana Allah, di atas ars, di atas langit bersemayam. Mereka mengatakan, kamu Wahabi menetapkan Allah ada di langit, Allah ada di mana-mana. Tidak boleh. Allah itu tidak menempati ruang, kata mereka. Justru kita balikkan kepada mereka. Kalian yang tidak boleh. Allah sudah menetapkan di berbagai Al-Quran, Ar-Rahman 'alal ars istawa. Allah di atas arsnya dan kalian malah menafikan. Dari mana penafian kalian? Allah menyebutkan di Al-Quran atas dirinya, kalian menafikan. Justru tidak boleh. Dan di ayat yang lain, a'amintu man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari azab Allah yang di atas langit? Jelas Allah menyifatkan dirinya di atas langit, kok kamu malah menafikan dan tidak mau menetapkan Allah di atas langit. Lalu di mana? Allah di mana-mana, kata mereka. Dan ini ucapan Allah di mana-mana, ucapan yang sangat buruk. Kalau Allah di mana-mana di dunia ini, kita masuk WC berarti Allah di WC. Allah di tempat yang busuk seperti itu. Apalagi lebih detail lagi di tempat pembuangan di septic tanknya. Kamu bilang Allah di mana-mana, berarti Allah ada di sana. Iya dan billah. Manusia saja tidak mau disebutkan di mana Ustadz Fulan di WC. Tidak mau. Di masjid lah. Masa di WC? Di mana Ustadz Fulan tinggal atau si Fulan tinggal? Di septic tank. Mana ada yang tinggal di septic tank? Kalian sekarang mengatakan Allah di mana-mana, maka itu tidak menetapkan Allah dengan benar. Dan Allah bersemayam di atas arsnya, di atas langit, di tempat yang mulia. Maka inilah wajah pendalilan tentang permasalahan kaum muslimin dan munafik akan melihat Allah, yakni melihat saknya. Dan disifatkan kemudian di sini bahwa semua kaum muslimin disebutkan qala fayahni kulaman kana li dhahrin tabaqan sajidan. Maka semua mukmin di saat Allah menampakkan betisnya, semuanya sujud di hari kiamat kelak. Wa yabqa qaumun duhuruhum kasiyasiyal baqar yuriduna sujud falayastatiun. Yang tersisa tidak bisa sujud siapa? Orang-orang munafik. Maka di sini menjadi pendalilan kaum muslimin dan orang-orang munafik yang kelak akan masuk api neraka, di kerak api neraka pada saat itu masih bersama. Orang-orang musyrik kafir masuk sudah neraka tanpa dihisab, terlebih dahulu mereka sudah hilang di mahsyar. Adapun di padang mahsyar hanya mukmin, orang-orang yang muslim menyembah Allah, dan orang-orang munafik. Lalu bedanya apa? Kaum muslimin lentur punggungnya. Melihat akulah Rob kalian Allah yang dulu kalian sembah. Kemudian menampakkan betisnya, semua sujud. Ya Allah, Rob kami. Kemudian orang-orang munafik ingin sujud. Disebutkan di dalam hadis, duhurhum kasiyasiyal baqar. Punggung-punggung mereka bagaikan tanduk-tanduk dari sapi, keras. Ingin sujud tidak bisa. Disitulah ketahuan kalian dulu. Bahwa kalian dulu munafik. Seperti orang-orang munafik di Madinah di zaman Nabi. Pura-pura masuk kepada Islam. Dan pura-pura sholat bersama Nabi berjamaah. Pura-pura menginfakkan hartanya untuk zakat. Dan pura-pura berjihad. Padahal mereka kufur. Hatinya tidak beriman kepada Nabi. Hanya berpura-pura. Dan begitupun yang orang hidup di zaman now juga banyak yang pura-pura masuk kepada Islam, maka mereka akan jelas. Di saat Allah menampakkan dirinya dan kita sujud, maka mereka tidak bisa sujud, itulah orang-orang munafik. Maka di sini wajah pendalilannya jelas, orang-orang munafik dalam keadaan tidak bisa sujud, dan kita kaum muslimin dalam keadaan sujud, dan wajah pendalilannya pun jelas. Wajah pendalilannya orang-orang munafik dan muslimin akan melihat Allah yang menampakkan saknya. Yang ditampakkan oleh Allah adalah betisnya. Maka sanad hadis ini meskipun dhaif dikarenakan tadi ada Abu Ubaidah Abdullah ibnu Zam'ah, Abu Ubaidah ibnu Abdullah ibnu Zam'ah yang majhul, namun akan datang di riwayat yang lain, di pelajaran yang akan datang, jalan-jalan yang lain.
Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira.